Shalom, selamat pagi buat kita semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, itu Sekolah Minggu Pemuda. Kita bersyukur oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang perkasa, yang memberikan pengertian dan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti maksud dari Tuhan, apa yang Engkau katakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu, kami siap mendengarkan firman. Terpujilah namamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, pelajaran kita pada pagi hari ini berbicara tentang bijaksana menghadapi masalah keluarga. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 dan sampai dengan pasal yang ke-7 ayat 16. Tetapi kita fokus di ayat pasal 6 ayat 12 ya. Saya bacakan buat kita semua pada pagi hari ini tentang yaitu di 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 berkata begini. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini adalah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya di dalam keluarga. Nah, teman-teman, apa saja yang menjadi persoalan, apa yang menjadi permasalahan sih yang di dalam keluarga itu yang teman-teman ketahui, ya? Coba pikirkan, coba ingat apa sih masalah yang selalu timbul di dalam keluarga. Nah, pastinya dalam keluarga selalu ada namanya ya masalah ya. Masalah ada oleh karena ada sebab. Benar enggak? Ya. Jika ada sebab maka ada timbul namanya akibat dari masalah itu. Ya, ada masalah, timbulnya masalah oleh karena ada sebab. Ya. Masalah itu bisa meledak besar-besaran oleh ada akibatnya, itu ya akibatnya. Ya, ada sebab lalu ada akibatnya. Nah, dalam keluarga ada masalah yang mudah diselesaikan juga, ada juga masalah yang memang sulit untuk diselesaikan. Namun bukan soal selesai tidaknya masalah itu, melainkan bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan bijaksana ya. Jangan sampai kitalah yang membawa masalah dalam keluarga. Jadi teman-teman, pelajaran kita saat ini bahwa bagaimana menyikapi masalah itu. Hendaklah kita bijaksana. Nah, oleh karena itu apa yang membuat dalam keluarga itu selalu ada masalah ya. Mungkin teman-teman sudah memikirkan tadi masalah apa saja yang tertimbul di dalam keluarga, apa yang ada di dalam keluarga itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Dan dalam hal pelajaran ini kita harus bijaksana di dalam menyikapi masalah demi masalah yang kita hadapi ya. Yang mungkin teman-teman hadapi maupun orang lain atau saudara-saudara teman-teman yang menghadapinya. Meskipun kita tak menghadapinya, tetapi pastinya dalam keluarga pasti ada masalah ya. Nah, apa saja yang menjadi permasalahan atau persoalan di dalam keluarga? Yaitu yang pertama, itu ayah dan ibu tidak seiman. Nah, salah satu keluarga itu bisa berantakan, bisa tidak sepemahaman, tidak sejalan, meskipun sudah dipersatukan, tetapi tidak seiman. Yang satunya ayah percaya kepada Yesus Kristus, sedangkan ibu tidak percaya kepada Yesus Kristus, melainkan dia percaya punya Tuhan yang lain. Sebaliknya,
ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ayah tidak punya percaya iman kepada Yesus, melainkan dia punya iman kepada yang lain. Jadi perbedaan keyakinan dipersatukan tidak akan pernah bersatu. Ya. Kalau orang itu tidak bertobat, orang itu memilih satu iman yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, tidak seiman itu artinya adalah perkawinan yang berbeda keyakinan, perkawinan yang beda iman, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Allah melarang keras perkawinan yang berlainan iman. Ya. Tidak boleh berkawin atau menikah dengan orang yang tidak seiman atau tidak sepadannya. Perkawinan berbeda iman akan menimbulkan ketidaksatuan keyakinan. Dan pastinya ini merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Sehingga dalam keluarga itu pastinya menimbulkan berbagai masalah. Nah, ini hal yang dilarang, yang tidak dibolehkan oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan sendiri, bahwa menikah harus yang seiman. Tidak boleh yang seiman, tidak seiman. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 6, ya, di dalam 2 Korintus pasal 6, ayatnya yang ke-14 berkata begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Jadi firman Tuhan melarang keras di sini bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, dalam arti tidak seiman. Nah, tidak seiman sebab bagaimana bisa terang itu dipersatukan dengan gelap? Tidak bisa dipersatukan, ya. Melainkan terang itu akan menerangi kegelapannya dan tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu. Dan dengan apakah disatukan, dipersamakan dengan Kristus, dengan belial. Belial ini adalah berhala-berhala, ya, orang keyakinan-keyakinan yang tidak menyelamatkan. Nah, karena itu Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh menikah atau mempunyai pasangan yang tidak seimbang. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, ini pertanyaannya kan. Seandainya kita bertanya kepada guru atau pendeta atau siapa saja, kita bertanya, kalau sudah terjadi begitu gimana caranya, ya? Contohnya sudah menikah ini terlanjur, ya, terlanjur menikah dengan tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Tetapi sudah terlanjur, bagaimana sikap kita sebagai anak, ya? Keluarga kita tadinya sudah menikah tetapi berlainan keyakinan. Bagaimana sikap kita sebagai anak di posisi itu? Nah, posisi kita sebagai anak harus bijaksana, ya. Harus kita bijaksana, ya. Sebagai remaja harus menyikapi hal itu dengan bijaksana. Sikapilah bahwa kedepannya pasti kamu menikah dengan orang yang seiman. Jadi jangan menjadikan contoh itu, contoh yang mungkin keluarga kita atau ayah bapak dari kita, ibu kita berbeda keyakinan, tetapi kita punya keyakinan dan iman bahwa kedepannya juga jangan sampai hal yang sama terjadi dalam diri kita. Ya, kita harus memiliki iman bahwa kita harus menikah dengan orang yang seiman dengan kita. Ya, ingat teman-teman bahwa kita harus menikah dengan orang yang seiman dengan kita. Ya, doakan dan menjadi teladanlah bagi orang tuamu. Dengan itu tugas kamu untuk menjangkau mereka. Jadi kalau sudah terlanjur begitu, kalau kita sudah terlanjur atau keluarga kita sudah terlanjur menikah begitu dan kita lahir, ya, jangan salahkan, jangan menyalahkan satu yang lain, tetapi marilah datang berdoa di hadapan Tuhan dan jadilah teladan bagi kedua orang tua.
Dengan keteladananmu itu akan dilihat oleh mereka dan mereka pastinya akan tergugah hati mereka. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, meskipun keluarga seandainya keluarga kita tidak seiman, tidak punya keyakinan yang sama, janganlah menyalahkan satu yang lain. Tetapi kita punya keyakinan sebagai anak ke depan bahwa kita memiliki calon suami atau calon istri yang harus seiman atau seimbang. Dan kita jangan lupa kita mendoakan orang tua kita dan kita menjadi teladan bagi mereka supaya mereka melihat keteladanan kita dan menggugah hati mereka supaya mereka memiliki iman yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, permasalahan yang kedua yang selalu timbul dalam keluarga yaitu orang tua tunggal. Maksudnya di sini hanya dalam keluarga terdiri dari ayah dan anak ibu atau ibu ya. Jadi hanya terdiri anak lalu ibu atau sebaliknya ayah dan anak. Nah, di situasi begini dapat menimbulkan berbagai masalah ya. Pasti dalam berbagai masalah terjadi. Mungkin dari sisi ibu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keluarganya, atau mungkin kalau hal bercerai ya disebabkan di sini dikatakan bahwa penyebab bisa orang tua tunggal dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah perceraian ya, perceraian, perzinahan atau percabulan ya. Perceraian bisa terjadi oleh karena faktor yang lain, oleh karena mencari yang lain. Contohnya ibu atau ayah yang cerai dengan istrinya dan anaknya ditinggal. Nah, ini ditinggal orang tua tunggal. Maksudnya anak itu diasuh oleh orang tua hanya satu ayah atau hanya ibu yang saja yang ada. Dan mungkin juga meninggal dunia ya, karena meninggal dunia. Dan mengapa ini bisa masalah? Karena satu, dia punya beban yang berat. Tidak ada orang yang atau pendamping atau pendukungnya di sampingnya yang memberikan semangat baginya, yang memberikan dorongan baginya untuk mencari nafkah kehidupan keluarganya. Dan mungkin situasi dan kondisi ekonomi atau situasi yang saat dimana ia tidak bisa membiayai begitu ya, atau tidak bisa untuk mengarahkan anak-anak. Dan di sini ada banyak masalah timbul ya teman-teman. Masalah pasti timbul di dalam hal ini. Nah, apapun yang menjadi penyebab sehingga kita sebagai remaja dan pemuda yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, mungkin di antara teman-teman ya saya percaya tidak ada orang tua tunggal semua lengkap ya, dan mungkin ada yang family keluarga sana sini saudara ya, tetapi kita harus ada penerimaan keadaan. Kita menerima keadaan, apapun keadaan kita terima tanpa ada rasa menyalahkan ya. Sebab segala sesuatu pasti ada rencana Allah di balik itu semua. Ya mungkin karena ayahnya meninggal dan banyak yang tidak menerima hal itu sehingga terjadi sesuatu permasalahan dalam keluarga. Ada ayah atau anak meninggalkan ayahnya atau anak meninggalkan ibunya ya, karena situasi yang tidak ada penerimaan dengan menerima keadaan itu. Ya, yuk kita lihat di dalam Roma. Di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan di situ di ayatnya yang ke-28 dikatakan begini firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita menghadapi situasi seperti ini, teman-teman,
perceraian, perzinahan, atau keluarga kita bercerai, atau keluarga kita melakukan sesuatu hal yang tidak benar, atau keluarga kita, salah satu keluarga kita meninggal, terimalah keadaan itu, karena di balik itu semua ada rencana Tuhan yang lebih baik bagi itu semua. Ada rencana Tuhan yang sudah siapkan bagi kita semua. Lalu apa permasalahan apa saja lagi yang dalam keluarga, yaitu faktor ekonomi keluarga. Perselisihan di dalam keluarga paling banyak adalah tentang uang. Memanage uangnya. Ya, uang dapat merupakan berkat juga, tetapi juga dapat menjadi sumber permasalahan. Jadi hati-hatilah menggunakan uang. Pintar-pintar untuk menggunakan uang. Untuk menghindari hal itu, milikilah pengelolaan yang baik. Uang sedikit maupun uang banyak harus dikelola dengan sesuai firman Tuhan agar mendatangkan kebahagiaan. Nah, ini hal penting. Dan banyak keluarga yang bercerai juga oleh karena faktor ekonomi. Karena tidak sanggup membiayai keluarganya. Atau anak atau ayah yang tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Sehingga ia meninggalkan keluarganya dan mencari kehidupan yang lain. Nah, ini hal yang juga masalahnya di dalam keluarga. Ada juga masalah oleh karena tidak pengelolaan uang dengan baik. Seperti istri tidak mengelola uang dengan baik, atau suami tidak ia memakai uang gajinya atau hasil usahanya dengan berfoya-foya dengan teman-teman atau dengan pekerjaan atau orang-orang lain. Nah, ini permasalahannya. Ketika sampai di rumah ditanya uang, penghasilan tidak ada, dan akhirnya permasalahan terjadi. Akhirnya pertengkaran terjadi dalam keluarga. Ya, jadi ini yang harus dihindari. Sebagai anak muda juga harus hemat-hemat. Ya, jangan boros juga untuk menggunakan uang. Ya, kita harus hemat menggunakan uang dengan sebaik mungkin, karena uang akan menjadi berupa adalah berkat, dan juga uang menjadi sumber perselisihan. Jadi kita harus menghemat atau mengelola uang dengan baik. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-12 berkata begini. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi teman-teman, jika kita harus mencukupkan diri. Kita mencukupkan diri apa yang ada. Jangan menginginkan apa yang tidak ada. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Apalagi menggunakan cara-cara yang jahat. Ingat, uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena itu kita kelola apa yang ada pada kita, uang yang ada pada kita dipercayakan kepada kita, kita kelola dengan baik, dan supaya tidak ada sesuatu hal yang menjadi persoalan permasalahan di kemudian hari. Lalu permasalahan apa lagi yang terjadi dalam keluarga? Itu kekerasan dalam keluarga, KDRT. Ya, kekerasan dalam keluarga. Tidak kekerasan adalah tindakan yang mendatangkan hukuman Allah. Nah, Allah tidak menginginkan dalam rumah tangga itu adanya kekerasan, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan dalam keluarga itu adalah damai sejahtera. Ya, meskipun ada masalah, tapi jangan sampai tindakan kekerasan itu terjadi. Karena itu hindari. Kalau keluarga kita atau bapak mama kita lihat adanya kekerasan, tegurlah mereka. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa itu suatu hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Sebab tindakan kekerasan adalah tindakan yang penuh kebencian, amarah, dan emosi yang negatif. Kita harus waspadai hal itu supaya jangan sampai kita terjerumus di dalam jeratnya iblis, ya. Karena itu kita harus menjaga supaya keluarga itu tidak menimbulkan atau tidak melakukan kekerasan dalam keluarga.
Tetapi kalau sudah terjadi, bagaimana kita doakan keluarga kita dan kita berikan solusi, memberikan jalan keluar supaya tidak terulang lagi. Karena kekerasan itu adalah tindakan yang penuh kebencian, amarah, dan emosi yang negatif. Dan juga tindakan yang dilarang oleh firman Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 14 ayat 29, berkatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya, itu. Jadi orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi bagi kita sebagai pemuda ke depan harus menyikapi hal ini supaya ke depan ketika teman-teman diberkati, membentuk keluarga, jangan sampai masalah itu timbul di dalam keluarga ini, yaitu kekerasan atau memukul atau apa saja. Jangan sampai, karena hal ini hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, semua persoalan harus disikapi dengan bijaksana. Jangan membiarkan masalah menghancurkan keluarga kita sendiri atau menghancurkan diri kita. Tetapi hancurkanlah permasalahan demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini tentang firman Tuhan, supaya teman-teman semakin orang yang pemuda-pemuda yang bijaksana di dalam menyikapi setiap persoalan, terlebih-lebih di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.